Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu Guru yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di dalam mengakhiri semester ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Nya. Mari saya mengajak kita sekalian untuk boleh mengarahkan hati kita, pikiran kita, hanya tertuju kepada Tuhan untuk boleh memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hanya karena anugerah dan penyertaan Tuhan, jika kami boleh melalui semester ini semua karena pimpinan dan kasih Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi yang harus kami alami dan kami lalui. Tetapi kami percaya Tuhan, jika kami boleh sampai hari ini ada di tempat ini, dan boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu. Kami mau menyerahkan ya Tuhan, untuk kesempatan kami pagi ini di dalam memuji memuliakan nama-Mu. Bila Tuhan sendiri akan campur tangan, Tuhan sendiri akan menyertai jalannya ibadah yang kami akan lakukan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi siswa-siswi UPH College beserta dengan guru-guru UPH College yang saya kasihi. Pada pagi hari ini, kita sama-sama akan melaksanakan ibadah chapel kita. Mari kita fokuskan hati dan diri kita untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kolose 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Saudara, coba kita lihat kembali apa yang telah kita kerjakan di dalam hidup kita belakangan ini. Apakah kita telah melakukan segala tanggung jawab kita dan memfokuskan diri kita untuk Tuhan? Apakah semua hal yang telah kita kerjakan dan kita laksanakan, kita benar-benar memfokuskan diri kita hanya untuk demi kemuliaan nama Tuhan? Mari kita merefleksikan diri dan melihat kembali hidup kita. Mari kita angkat sebuah pujian untuk kita nyanyikan bersama. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya,
Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Our heart is restless until it rests in you. Itu adalah sebuah kutipan yang diucapkan oleh Saint Augustine. Saya setuju dengan kutipan itu. Karena di dalam dunia ini, mungkin beberapa dari kita merasakan kegelisahan. Mungkin beberapa ada yang cemas, ada yang khawatir. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Bahwa Yesus berkata, janganlah kamu takut. Janganlah kamu khawatir. Karena hidup kita aman di dalam genggamannya. Hidup kita telah ditebus dan kita telah menjadi orang-orang yang baru. Mari kita sama-sama melihat kembali betapa baiknya dan betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Kita akan nyanyikan sebuah lagu penyembahan, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu Guru yang saya kasih dalam Tuhan. Mengakhiri semester ini, kalau kita boleh sekali lagi bersama-sama beribadah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Jika kita boleh melihat ke belakang sebentar, sebelum kita berada di dalam akhir semester ini, ada begitu banyak hal yang sudah terjadi, yang kita alami bersama-sama. Bagaimana pandemik yang membatasi gerak kita, yang seolah-olah mengurung aktivitas kita. Tetapi kalau Tuhan boleh izinkan kita melalui itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh memulai pembelajaran kita di dalam semester berjalan itu semua karena pimpinan Tuhan. Dan kita juga ingin mengakhiri itu semua karena pimpinan Tuhan. Begitu juga pada waktu kita itu melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka saya mengajak kita sekalian untuk bukan cuma bisa memulai di dalam mengikut Tuhan, tetapi juga bisa mengakhiri dengan baik. Ada banyak orang yang bisa memulai, tetapi tidak bisa mengakhiri dengan baik. Karena itu saya teringat ada seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Dia pernah mengatakan darah para martir adalah benih bagi gereja. Apa maksudnya dari perkataan bapak gereja ini? Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jika kita melihat di dalam kisah yang ditulis di dalam Alkitab, bukankah kita melihat ada begitu banyak orang-orang yang percaya, bahkan para rasul sendiri, mereka di dalam mengikut Tuhan itu tidak selamanya berjalan dengan baik. Mereka harus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, berbagai macam yaitu pergumulan di tengah-tengah hidupnya. Tetapi kita bisa melihat mereka mengakhiri itu dengan baik. Meskipun kita melihat mereka harus mengakhiri dengan tidak mudah. Kita bisa melihat cerita hidupnya. Ada yang mereka mati harus dengan cara yang tidak wajar. Disalib terbalik, dibakar hidup-hidup, dirajam. Bahkan dengan cara yang lebih tragis lagi. Tetapi disinilah kita bisa belajar. Boleh diingatkan bagaimana pengikut-pengikut Tuhan. Mereka boleh menjalani hidupnya semua karena pimpinan Tuhan dan mengakhiri dengan baik. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yaitu finish well. Bagaimana kita mengakhiri semua itu dengan baik. Karena itu saya akan mendasari satu bagian firman Tuhan yang tentu tidak asing bagi kita. Yang mungkin ayat ini sering kali kita dengar. Tetapi saya mengajak bagian ini mengingatkan sekali lagi. Bagaimana kita mengakhiri segala sesuatu itu dengan baik. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8 yang berbunyi demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku
mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika saya membaca bagian ini, sejujurnya saya pribadi, ini bukan sesuatu yang mudah. Ketika Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah. Ketika Paulus menggambarkan bagaimana kehidupan ini seperti suatu perlombaan lari, di mana dimulai ada satu titik awal, tetapi juga ada titik akhir, yaitu garis finish. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, ada waktunya kita memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tetapi ada waktunya kita mengakhiri kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bisakah kita mengakhiri hidup kita itu dengan baik? Sehingga ketika kita merenungkan bagian ini, pada waktu Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada kita dari bagian ayat ini. Yang pertama, ketika Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri sampai garis akhir. Ini artinya adalah Paulus telah bertekun menjalani hidupnya. Paulus telah mengabdikan dirinya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Jadi hal yang pertama yang kita perlu ingat adalah memiliki ketekunan di dalam Tuhan itu penting. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan, Paulus menggambarkan bahwa hidup ini seperti perlombaan. Dan inilah yang dijalani oleh Paulus. Dan ketika Paulus mengatakan bagian ini, Paulus menyadari bahwa perlombaan perjalanan hidupnya itu hampir berakhir. Dan Paulus bisa menang menjalaninya. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat sejenak kehidupan dari Paulus, tentu tidak asing bagi kita. Bagaimana pada saat dia memulai, dia mengenal Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dulunya dia adalah seorang yang sangat benci kepada kekristenan. Yang sangat benci kepada pengikut Kristus. Yang sangat benci kepada Kristus sendiri. Tetapi pada akhirnya Tuhan menarik dia. Tuhan menangkap dia ketika di dalam perjalanan dia ke Damsyik untuk yaitu mengejar orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Ketika kita melihat pertobatan dari Paulus, apakah kemudian hidup yang dijalannya itu baik-baik saja? Tidak. Di dalam surat-suratnya yang dia tulis, kita bisa melihat bagaimana pelayanan Paulus yang ia jalani. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak bahaya yang ia harus hadapi. Tetapi disinilah kita melihat satu teladan yang Paulus sendiri yaitu tunjukkan. Dia tetap punya ketekunan di dalam mengikut Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini sesuatu hal yang menjadi satu, yaitu
teladan bagi kita. Apakah kita mau menjalani kehidupan kita di dalam mengikut Tuhan itu sampai akhir hidup kita, tetap setia, tetap tekun di dalam Tuhan. Walaupun mungkin ada begitu banyak tantangan, walaupun mungkin ada begitu banyak rintangan, walaupun mungkin ada begitu banyak kesulitan yang kita alami, apakah kita tetap tekun mengikut Tuhan? Alkitab memaparkan dengan jelas kepada kita, banyak orang yang mengikut Tuhan, tetapi ketika diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kesenangan duniawi, maka mereka meninggalkan Tuhan. Yudas Iskariot, murid yang dipilih oleh Yesus sendiri, dia rela menjual yaitu Yesus demi untuk kepentingan diri. Bahkan kita juga bisa melihat contoh lain, rekan dari Paulus, yaitu Demas. Kita tahu bahwa Demas adalah seorang pelayan Tuhan yang selama ini bersama-sama dengan Paulus berjuang untuk memberitakan Injil Tuhan. Bahkan mereka bekerja bersama-sama untuk kerajaan surga. Demas orang yang pernah dipakai oleh Tuhan. Demas orang yang dikenal oleh masyarakat, secara khusus orang-orang yang percaya. Tetapi Demas akhirnya meninggalkan pelayanannya. Dia melupakan pekerjaan Injil karena kesulitan, karena tantangan, karena pergumulan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa hidup yang kita jalani, itu ada banyak hal yang mungkin kita akan hadapi. Di tengah-tengah masa-masa kita belajar, ada banyak hal yang kita harus hadapi. Kesulitan, di tengah-tengah kita mengerjakan tugas, mungkin mengikuti di dalam pembelajaran. Bahkan pada waktu kita mungkin ditempatkan di tempat ini, ada banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Apakah kita tetap tekun di dalam Tuhan? Apakah justru kita akan mengambil jalan seperti Demas, meninggalkan Tuhan ketika ada persoalan, ada pergumulan? Tetapi disinilah kita boleh belajar dari Paulus. Dia memiliki satu ketekunan yang luar biasa di dalam mengikut Tuhan. Meskipun apapun tantangan yang ia harus hadapi. Bahkan kematian sekalipun yang harus ia hadapi. Anak-anak, para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Apakah kita masih memiliki ketekunan di dalam mengikut Tuhan? Beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya tuh ketemu dengan mantan alumni yaitu anak UPH College. Saya tidak sengaja gitu ya, ketika kemudian saya melihat ingin beli sesuatu, rupanya itu adalah toko dari murid ini gitu ya. Saya tidak tahu ketika kemudian saya keluar, dia menyapa saya. Lupa, kok ada di sini gitu ya. Oh iya, saya beli roti ini gitu ya. Nah rupanya toko itu adalah milik dia gitu. Besar Bapak Ibu. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada kita gitu ya. Kita tahu bahwa ketika dia cerita itu ya, dia memulai usaha itu bukan sesuatu yang gampang. Ketika dia selesai dari UPH College, dia kuliah di luar negeri, dia kembali, dan dia kemudian merintis. Ada banyak tantangan, ada banyak saingan, ada banyak pergumulan. Tetapi dia ingat satu hal, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bersama Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Dan akhirnya dia mulai merintis, dan kemudian memiliki usaha ini. Kesetiaan bukan sesuatu yang mudah. Allah menginginkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma apapun yang kita kerjakan,
Tetapi di dalam mengikut Tuhan, apakah kita memiliki ketekunan di dalam mengikut Dia? Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam hal, apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Seperti yang Paulus lakukan. Inilah hal yang pertama yang harus ada di dalam hidup kita. Hal yang kedua dari bagian yang tadi saya bacakan adalah, kalau yang pertama Paulus mengajarkan bagaimana kita memiliki ketekunan. Dan hal yang kedua, Paulus juga mengajarkan bagaimana kita memiliki pengenalan akan Tuhan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Di dalam bagian tadi dikatakan, aku telah memelihara iman. Kalau kita coba pikirkan dan renungkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Paulus menyadari dirinya telah bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Paulus telah melakukan kehendak dari Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa Paulus telah menjalani hidupnya di dalam kebenaran dan kesetiaan yang dia tunjukkan melalui apa yang harus ia jalani. Bayangkan gitu ya. Di dalam surat-suratnya kita bisa melihat bagaimana Paulus mengalami begitu banyak, sekali lagi, kesulitan, pergumulan, tantangan, tidak disukai dengan orang, bahkan tuduhan, dipenjara, bahkan kemudian hal-hal yang mengerikan. Tetapi di sinilah kita melihat, kenapa Paulus tetap setia? Kenapa Paulus tetap mengikut Tuhan? Karena dia memiliki pengenalan akan Tuhan luar biasa. Ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita melihat sekali lagi Demas yang diceritakan di dalam kitab ini. Dia bersama-sama dengan Paulus. Cukup lama mengenal Paulus. Bahkan melihat apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam memberitakan Injil. Dia juga menemani Paulus. Tetapi pada akhirnya dia harus meninggalkan pelayanan itu. Meninggalkan Tuhan. Ketika Paulus terancam. Ketika Paulus akan dihukum mati. Ketika hukuman yang menakutkan itu dialami Paulus. Disinilah Demas dan banyak teman-teman Paulus yang kemudian tidak berani menyertainya. Dan Demas salah satu yang kemudian meninggalkan imannya. Memang kehidupan mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita melihat bagian ini yang ditulis oleh Paulus, ini adalah pesan-pesan terakhir sebelum Paulus pada akhirnya akan meninggal dengan dipancung kepalanya. Paulus bukan lagi sebagai tertuduh karena perselisihan agama. Melainkan di sini kita melihat bahwa Paulus dianggap sebagai pembuat keonaran. Dan pada zaman Nero, orang-orang Kristen itu dituduh mengganggu ketertiban masyarakat. Dan menganggap Paulus adalah pemimpin mereka. Maka tidak heran kenapa Paulus harus ditahan sebagai seorang kriminal kelas berat. Dan diancam hukuman mati. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu guru sekalian. Saya percaya ini bukan sesuatu yang gampang. Ketika kita mungkin membaca, mendengar bagian ini. Apa yang dialami oleh Paulus. Mungkin kita menganggap ini adalah sesuatu yang biasa. Karena kita tidak merasakan dan kita tidak mengalami. Tetapi jika kemudian kita diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Ini tentu bukan sesuatu yang gampang. Karena itulah mengapa di dalam suratnya Paulus pernah mengatakan demikian dalam 2 Timotius 2:9. Karena pemberitaan Injil, inilah aku menderita. Karena Injil inilah aku menderita. Karena Injil inilah aku dibelenggu
seperti seorang penjahat. Lalu apa yang mendorong Paulus tetap setia mengikut Tuhan? Karena pengenalan akan Tuhan. Kenapa Demas kemudian meninggalkan Paulus dan meninggalkan Tuhan? Sekali lagi karena dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan yang lebih baik. Mungkin minggu lalu, ketika kita mendengar kesaksian dari orang yang melayani di Papua, kita mungkin tergerak hatinya. Ada orang-orang yang kemudian rela pergi ke Papua untuk menjangkau orang-orang di sana. Walaupun tentu minim fasilitas, tidak ada sarana-sarana yang menunjang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Mereka ingin melakukan itu supaya nama Tuhan itu dikabarkan di sana. Tapi tidak semua orang memiliki kesempatan seperti itu, bahkan memiliki yaitu panggilan seperti itu. Pada waktu kita melihat kisah mereka, mungkin kita terharu. Kita tersentuh oleh kesetiaan dari orang-orang lain di sana. Tapi di sinilah kita bisa sekali lagi melihat ada banyak orang yang mudah tersentuh, terharu setiap kita berbicara tentang kesetiaan. Akan tetapi tidak banyak orang yang benar-benar bisa memiliki satu kesetiaan hingga akhir hidupnya di dalam mengikut Tuhan. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya sadar saya manusia yang lemah, yang terbatas. Saya berpikir apakah saya mampu Tuhan untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir hidupku. Karena kita tidak tahu di depan apa yang akan terjadi. Tantangan apa, pergumulan apa, kesulitan apa. Apakah hal itu akan membuat kita goyah di dalam mengikut Tuhan? Atau justru tetap setia mengikut Tuhan? Tetapi dari apa yang disampaikan oleh Paulus, teladan dari Paulus ini, kita belajar. Jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, maka inilah yang akan memampukan kita untuk setia mengikutinya. Berjalan di jalan Tuhan. Para siswa-siswi UPH College dan Bapak Ibu, guru yang saya kasih dalam Tuhan. Pada waktu kita diperhadapkan dengan pandemik, bahkan mungkin hari ini pun belum selesai menghadapi hal itu. Ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apakah kita tetap setia mengikut Tuhan? Apakah kita tetap tekun mengikut Tuhan? Pengenalan yang benar akan Tuhan akan memampukan kita di dalam menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi. Mungkin tak kala kita diperhadapkan dengan sakit penyakit. Mungkin tak kala kita diperhadapkan dengan kesulitan di tengah pembelajaran. Mungkin kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam pekerjaan kita. Tetapi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan, maka kita bisa menjalani bersama dengan Tuhan. Inilah yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir. Jika Paulus membagikan bahwa bagaimana kita harus memiliki ketekunan, bagaimana kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan. Dan yang ketiga, Paulus juga memberikan satu berita sukacita. Jika kita mengikut Tuhan, setia, maka kita akan menerima janji Tuhan. Di sini dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini adalah satu janji yang luar biasa. Apa yang Paulus sampaikan.
bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Bukan cuma kepada Paulus, tetapi dia juga mengatakan melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Para siswa-siswi UPK dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Tentu ini merupakan satu janji yang luar biasa. Di tengah-tengah tantangan yang dia harus hadapi. Siapa sih yang tidak takut dengan hukuman yang mengerikan yang akan dihadapi oleh Paulus? Siapa yang tidak merasa gentar ketika harus diperhadapkan dengan satu kenyataan dia harus mengalami kematian yang mengerikan? Tetapi di tengah-tengah seperti itu, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa dia akan mendapatkan mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Satu keyakinan yang kokoh akan janji Tuhan yang Paulus sampaikan kepada kita, orang-orang percaya. Jika kamu tetap mengikut Tuhan sampai akhir hidupmu, maka bukan cuma keselamatan yang Tuhan akan berikan, tetapi juga kita bisa melihat anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya. Dan inilah yang lolos dari orang yang bernama Demas. Dia pernah melayani Tuhan. Dia pernah mengikut Tuhan. Dia pernah mendengarkan kabar baik tentang siapa Tuhan. Tetapi dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Dia tidak mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan inilah yang membedakan Demas dengan Paulus. Paulus walaupun harus mengakhiri di tempat yang tidak semua orang mau. Di mana dia harus berada di sel pengap, sel gelap. Tidak ada harta melimpah. Tubuh yang kedinginan. Mungkin kekurangan makan. Tidak ada satu kebebasan di hari tua. Melainkan justru kerangkeng besi yang membelenggunya. Tetapi disinilah Paulus yakin sekali bahwa Tuhan akan menolong hidupnya. Dan ini yang tidak diingat oleh Demas. Demas terbelenggu dengan kenikmatan dunia. Demas tidak mengingat akan janji Tuhan. Demas lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan. Para siswa-siswi UPK College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Kita mungkin bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang Demas lakukan. Ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan apa yang seperti kita harapkan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi ingat, ketika kita meninggalkan Tuhan, ketika kemudian kita tidak lagi mengikut Tuhan, maka kita akan justru kehilangan sesuatu yang bermakna di dalam hidup ini. Dan inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Dia menyaksikan bagaimana sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya. Apakah kita sama? Semua juga ingin mendapatkan seperti yang Paulus dapatkan. Para siswa-siswi UPK College dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, hidup kita pasti akan lancar-lancar saja. Tidak. Mungkin kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan. Ada mungkin di antara kita yang justru kita tidak akan disukai oleh orang-orang sekitar kita.
Kita mungkin akan ditinggalkan oleh teman-teman kita. Kita mungkin juga akan mengalami tuduhan, fitnahan, tantangan, kesulitan yang tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi apakah kita tetap ingin mengikut Tuhan? Atau justru kita meninggalkan Tuhan? Karena kesulitan, karena tantangan, karena pergumulan seperti itu. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melihat apa yang ingin atau yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Bukan cuma kepada Paulus janji ini diberikan, tetapi bagi kita sekalian yang dengan setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Para siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang saya kasih dalam Tuhan. Allah mengukur kesetiaan kita bukan dari satu peristiwa saja, tetapi dari seluruh peristiwa yang kita alami sepanjang hidup kita. Karena kesetiaan itu adalah sesuatu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kesetiaan yang terus-menerus yang bisa kita buktikan di dalam hidup kita hingga akhir hidup kita. Dan inilah yang kemudian disaksikan oleh Paulus. Bahwa dia bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Apakah kita juga bisa mengakhiri hidup kita? Apakah kita bisa mengakhiri pembelajaran kita di tempat ini dengan baik? Apakah kita bisa mengikut Tuhan sampai pada akhirnya dengan baik? Ketika kita mengikut Tuhan, memiliki ketekunan, memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, maka ingat, janji Tuhan juga akan diberikan kepada setiap kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan campur tangan di tengah hidup. Hidup ini adalah sementara. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Tetapi jika Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk belajar di tempat ini, belajarlah dengan baik. Untuk bekerja di tempat ini, bekerjalah dengan baik. Ketika kita diberikan kesempatan untuk mengikut Tuhan, ikutlah Tuhan sampai akhir hidup kita. Meskipun di depan kita tidak tahu tantangan, pergumulan, persoalan apa yang akan menimpa hidup kita. Tetapi saya akan mengakhiri dengan satu firman Tuhan di dalam Wahyu yang mengatakan demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Biarlah kita setia dan terus mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sadar Tuhan betapa rapuh dan rentannya kami. Kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan. Ketika kebenaran firman-Mu kami renungkan dan pikirkan, kami sadar Tuhan bahwa kami mungkin tidak bisa mengikuti jejak teladan dari Paulus. Tetapi apa yang kemudian kami renungkan melalui teladan hidup dari Paulus yang mengingatkan kepada setiap kami bagaimana di dalam hidup ini kami harus memiliki ketekunan, kesetiaan di dalam Tuhan. Bahkan bukan cuma ketekunan, tetapi bagaimana kami memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Ajar kami Tuhan. Kami dimampukan untuk menjalani hari-hari kami di dalam mengikut Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami sadar banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak hal-hal yang mungkin di luar dari pemikiran kami. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memampukan kami. Engkau akan menolong kami jika kami sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa kami
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan, kita dengarkan, boleh menjadi kekuatan bagi kita. Mari, sebelum kita mengakhiri di dalam ibadah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mohon berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia menembus dosa setiap kita. Persekutuan melalui Roh Kudus bila menyertai kita di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku